Halo semuanya, selamat datang di podcast pendidikan Kamabata. Saya Julian sebagai host hari ini. Apa kabarnya kepada para narasumber? Baik, Elson. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang proses pembelajaran inklusif di sekolah dasar dan bagaimana teknologi bisa menjadi alat penting untuk mewujudkannya. Bersama saya ada 5 narasumber hebat dengan latar belakang yang berbeda-beda. Mari kita kenalkan satu persatu. Narasumber yang pertama yaitu Kak Desti. Kak Desti merupakan guru sekolah dasar Negeri 1 Pontianak, mampu kelas inklusif. Kepada Kak Desti, silakan. Halo semuanya. Halo. Saya Desti. Saya sudah mengajar sebagai guru selama 3 tahun di kelas inklusif dan setiap hari saya bertemu dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Oke, baik, kita lanjut ke narasumber yang kedua yaitu Kak Alia. Kak Alia merupakan dosen pendidikan inklusif untuk Universitas Tanjung Pura. Kepada Kak Alia kita persilakan. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Saya Alia. Fokus penelitian saya tentang teknologi dalam pendidikan inklusif untuk jenjang dasar. Oke, terima kasih Kak Alia. Kita lanjut ke narasumber yang ketiga yaitu Kak Rara. Kak Rara merupakan orang tua anak dengan disleksia siswa SD. Kepada Kak Alia, kepada Kak Rara kami persilakan. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Rafista. Anak saya sekarang kelas 4 SD. Dan kita sedang berjuang bersama agar dia bisa belajar dengan nyaman dan optimal. Baik, terima kasih ya Kak Rara. Kita lanjut ke narasumber yang keempat yaitu Kak Ulan. Kak Ulan merupakan kepala sekolah SD swasta Permata Harapan. Kepada Kak Ulan kami persilakan. Baik, halo semuanya. Halo. Saya Bulan. Sebagai kepala sekolah, saya selalu berusaha mencari agar sekolah kami bisa lebih ramah terhadap semua siswa termasuk ABK. Baik, terima kasih Kak Ulan. Kita lanjut ke narasumber yang terakhir yaitu Bang Fitra. Bang Fitra merupakan perancang aplikasi pendidikan startup edukasi. Kepada Bang Fitra kami persilakan. Halo semuanya. Halo. Saya Fitra. Kami membuat aplikasi pendidikan yang mudah digunakan dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak di Indonesia. Baik, terima kasih kepada semua narasumber yang sudah memberikan kata sambutannya hari ini. Mari kita mulai dari dasarnya dulu ini ya Kak Desti ya. Kak Desti, bisakah kakak menjelaskan apa itu pembelajaran inklusif yang sebenarnya diterapkan di kelas kakak? Oh, tentu saja Pak Nelson. Jadi pelajaran inklusif itu bisa bukan hanya sekedar belajar dan memasukkan anak di kelas anak berkebutuhan khusus saja, tetapi di sini gunanya Di kelas reguler itu juga bisa ya Kak Desti? Iya, gitu Pak. Dan di sini saya mengajar di kelas anak dengan berbagai gangguan nih. Ada gangguan disleksia, autisme dan tunarungu nih. Iya. Jadi kami sebagai guru nih harus perlu menyesuaikan nih kurikulum untuk belajar anak tersebut. Terus ada media yang digunakan dan metode. Sesuai kebutuhan itu masing-masing. Iya, benar. Penting banget nih buat kita kan sebagai guru untuk bisa mengajar ke anak-anak biar mereka bisa menghargai keberagaman yang ada di kelas dan kita bisa membagikan potensi pada setiap anak tersebut. Oke, begitu pentingnya konsep ini ya Kak Desti. Iya, Nah, Kak Alia, kita lanjut ke Kak Alia nih ya. Apa peran teknologi dalam pembelajaran inklusif seperti yang Kak Desti lakukan? Teknologi punya peran strategis banget nih Nelson. Oke. Dulu mungkin kita menggunakannya hanya bisa pakai metode ceramah atau buku tulis. Nah, sekarang dengan adanya teknologi, kita bisa menyampaikan materi dengan menggunakan yang lebih menarik dengan menggunakan visual, audio, atau animasi. Contohnya tuh teknologi text to speech itu bisa membantu anak tunanetra atau yang kesulitan belajar. Terus video yang punya subtitlenya itu bisa bantu anak tunarungu. Nah, selain itu teknologi juga bisa
Buat pembelajaran individual, anak bisa belajar sesuai kepercayaannya sendiri. Jadi bisa bantu kurangi hambatan komunikasi dan tingkatan motivasi belajar. Wow, ternyata banyak banget nih manfaatnya ya. Iya. Ya, lanjut nih sama Kak Lara. Dari sisi orang tua, Kak Lara, bagaimana pengalaman kakak menggunakan teknologi untuk mendukung belajar anaknya kakak nih, Kak Lara? Sangat membantu banget Bang Nelson. Ya. Anak saya dulu susah banget sama bacaan dan tulisan. Setelah kita pakai aplikasi membaca interaktif dan text to speech, dia jadi lebih senang belajar. Kadang kita lupa, kadang kita juga pakai game edukasi yang sederhana, jadi dia bisa belajar sambil bermain. Tapi saya juga harus jujur, kadang bingung sama aplikasi yang banyak banget dan belum semua ada bahasa Indonesianya. Selain itu, kadang saya juga perlu bimbingan dari guru tentang cara menggunakan teknologi yang tepat buat anak saya. Oke, berarti Kak Lara itu harus memahami yang terlebih dahulu ya Kak Lara ya. Ya, kita lanjut ke Kak Ulan nih. Dari sisi sekolah, apa saja Kak Ulan tantangan yang Anda hadapi dalam memanfaatkan teknologi untuk ABK? Oke, baik. Banyak sekali tantangannya Bang Nelson. Iya. Yang utama adalah keterbatasan sarana prasarana. Iya. Pertama, yaitu akses internet belum stabil di beberapa daerah. Lalu, tidak semua guru punya kemampuan dan kepercayaan diri untuk buat pakai teknologi tersebut. Kurangnya pelatihan juga jadi masalah besar Bang Nelson. Oke. Selain itu, aplikasi yang khusus dibuat anak ABK bahasa Indonesia masih terbatas. Lalu, dukungan dari orang tua juga belum merata Bang Nelson. Ya. Jadi, penggunaan teknologi di rumah belum maksimal. Kita benar-benar perlu perhatian serius buat atas semua ini. Iya, betul sekali Kak Ulan. Nah, kita kembali ke Bang Fitra. Dari akses pengembangan aplikasi nih Bang Fitra, bagaimana upaya Abang melakukan untuk mengatasi tantangan yang disebutkan Kak Ulan tersebut Bang Fitra? Nah, jadi gini Pak Ustaz. Iya. Kita fokus buat bikin aplikasi yang sederhana, mudah digunakan dan pastinya bahasanya Indonesia. Betul. Kami juga merancang aplikasi khusus untuk kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Misalnya ada fitur simbol visual buat anak autisme, subtitle yang jelas buat anak tunarungu, dan font yang mudah dibaca buat anak disleksia. Selain itu, kami juga bekerjasama dengan sekolah dan dosen seperti Kak Ayah buat ngasih pelatihan gratis buat guru tentang cara pakai aplikasi kami. Kami juga coba buat aplikasi yang bisa jalan di perangkat sederhana. Jadi tidak perlu HP atau tablet yang mahal banget. Ya, sangat baik ya Bang Fitra ya. Kita lanjut ke Kak Desti nih Kak Desti. Apakah ada ide sederhana menggunakan teknologi yang bisa diterapkan di sekolah dasar seperti yang Anda ajarkan nih Kak Desti? Oh, tentu ada Bang Nelson. Salah satunya ide yang saya coba sekarang nih adalah buat video pembelajaran interaktif berbasis multisensori. Jadi di sini biasanya kita di sini bisa bikinnya juga gampang loh. Cuman menggunakan HP atau smartphone dan aplikasi gratis. Aplikasi itu gratis itu ya? Ya. Dan materi yang saya sajikan itu juga berupa gambaran berwarna, terus ada animasi sederhana, dan ada juga suara narasi yang jelas, serta ada juga teks yang singkat nih agar mempermudah anak tersebut memahami. Misalnya seperti apa? Buat anak tunarungu nih, apa tuh? Oh, misalnya Ya. kalau untuk anak tunarungu ini saya menggunakan subtitle, dan untuk anak yang autisme yaitu kita bisa menggunakan tambahan simbol visual nih. Lanjut dari sini.
videonya bisa dipakai di kelas atau di rumah. Jadi anak tersebut bisa mengulang kembali materi yang sudah diajar di kelas, dan anak juga bisa, dan hasilnya juga akan menjadi lebih baik kalau jika anak tersebut mengulang materinya di rumah. Dan anak-anak juga akan jadi lebih semangat belajar lagi nih, Bang Nelson. Oke, ide yang sangat menarik dan mudah diterapkan ya Kak Desi ya. Iya, benar Ya, sekali. Kak Alia, apa saja harapan Kakak untuk mengembangkan teknologi dalam pembelajaran inklusif di masa depan ya Kak Alia? Saya berharap pemerintah bisa lebih memperhatikan sarana prasarana teknologi di sekolah dasar, terutama di daerah-daerah terpencil. Selain itu, perlu ada program pelatihan berkelanjutan buat guru tentang penggunaan teknologi pendidikan. Kita juga perlu lebih banyak riset dan pengembangan aplikasi yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak di Indonesia. Semoga nanti teknologi bisa benar-benar menjadi alat yang membuat pendidikan lebih adil dan inklusif buat semua anak di bangsa. Baik, terima kasih nih kepada para narasumber yang sudah berbagi pengalaman dan pengetahuan luar biasa pada hari ini. Kita berikan tepuk tangan untuk sebelum kita akhiri podcast kita pada pagi hari ini. Ada pesan apa saja yang ingin disampaikan kepada pendengar ini? Kita mulai dari narasumber yang pertama yang Kak Desti. Oke, baik, dari saya pesannya yaitu setiap anak mempunyai potensi yang luar biasa. Kita cuma perlu kasih kesempatan belajar dan cara yang tepat buat mereka berkembang. Itu saja pesan. Baik, terima kasih ya Kak Desi atas pesannya. Lanjut ke narasumber yang kedua yaitu Kak Alia. Nah, kalau pesan dari saya itu, teknologi bukanlah tujuan akhir, tapi alat yang bisa kita manfaatkan buat mewujudkan pendidikan yang lebih baik bagi semua anak. Oke, terima kasih ya Kak Alia. Kita lanjut ke narasumber yang ketiga yaitu Kak Lara sebagai orang tua. Orang tua jangan takut sama teknologi, tapi kita harus belajar bersama anak-anak kita agar bisa mendukung mereka dengan baik. Baik, terima kasih Kak Lara. Kita lanjut kepada narasumber yang keempat yaitu Kak Ulan. Sebagai sekolah, kita harus selalu berusaha beradaptasi dan mencari cara terbaik buat melayani semua siswa kita. Oke, kita ke narasumber yang terakhir yaitu Bang Fitra. Bang Fitra, kami persilakan. Baik, pesan dari saya, kami akan terus berusaha buat bikin teknologi pendidikan yang mudah dijangkau dan bermanfaat bagi anak-anak Indonesia. Oke, terima kasih semuanya. Semoga pembicaraan hari ini bisa memberi wawasan dan inspirasi buat kita semua dalam membangun pendidikan inklusif yang lebih baik. Jangan lupa follow podcast ini, pendidikan tanpa batas. Sampai episode selanjutnya, sampai jumpa. Terima kasih. I love the Smiths. I said I love the Smiths. You critique the music. Cinta by your side, such a